Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Ihsan beserta seluruh jajaran, yang kita hormati Bapak Ibu Jamaah Tarwih dan anak-anak kami yang hadir pada malam hari ini yang kita banggakan. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada malam yang ke-27 ini kita masih tetap bertahan untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Meskipun ada kawan-kawan kita yang sudah mulai berguguran dan tidak hadir pada malam ini karena mungkin menyiapkan perbekalan atau persiapan menghadapi lebaran, atau mungkin sudah ada yang pulang kampung sehingga tidak ada bersama kita malam ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan ini makin ke ujung makin manis. Jadi awalnya manis, tambah manis, terus semakin manis. Kalau tabu makin ke ujung makin nambah, Pak. Kalau tabu makin ke ujung makin nambah. Tapi kalau Ramadan makin ke ujung makin manis. Di ujung Ramadan 10 terakhir terutama Allah siapkan satu malam disebut dengan Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkannya maka dia sama dengan beribadah 1000 bulan, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang paling manis Pak Ibu. Atau kalau kita hitung-hitung 83 tahun, 4 bulan. Siapa yang menemukan malam qadar? Hanya ada di ujungnya. Bapak Ibu, sama jawab lomba lari. Kalau lomba lari start awalnya peserta itu rami itu. Misalkan ada peserta 100. Sudah tu mulai start lari, diambil peluit sama wasit kan. Start lari sampai ke ujung, makin lama makin seketik, makin lama makin seketik, makin lama tinggal yang juara 1 nanti muka, juara 2, juara 3, kemudian 10 besar. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi pemenang tu memang orangnya tidak banyak. Yang menjadi juara tu memang sedikit. Siapa yang bertahan sampai akhir Ramadan, itulah yang menjadi pemenang yang akan mendapatkan piala takwa. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Balimun wa minanyo. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mencapai gelar takwa Bapak Ibu, itulah posisi yang paling teratas di sisi Allah, derajat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Bukan orang beriman, bukan orang Islam, ya kan?
bukan pejabat, bukan orang kaya, tapi muttaqin, orang yang bertakwa. Kalau seandainya Bapak Ibu yang paling mulia di mata manusia itu beda. Kalau di mata awak yang paling mulia itu orang nama pangke, orang yang ada jabatan, wali kota, kepala dinas, camat, anggota dewan, itu di mata manusia terhormat. Kalau ada acara, orang-orang yang pejabat itu duduknya paling depan di kursi yang paling empuk. Kalau buahnya buah keranjang khusus, kuenya kue yang istimewa, itu di muka juga. Menjelang ke depan itu, ke panggung itu melewati karpet merah. Itu kalau masuk apa tu, apa naik hebat tadi tu orang tepuk tangan, tepuk tangan. Itu mulia di mata manusia, di mata manusia. Kalau di mata Allah jabatan tu tak ada guna, Pak. Jabatan tu tak ada guna di mata Allah, Bapak Ibu. Hanya memperlambat nanti di yaumil hisab. Memperlambat awak bisa di yaumil hisab bisa. Jabatan tu kama di pagunoan. Arato tu dari mana dapetnya kama di payan. Memperlambat bisa di yaumil hisab. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di mata manusia yang mulia adalah orang yang berpangkat, orang kaya, tapi di mata Allah tidak. Di mata Allah adalah orang yang bertakwa. Kola yang dicapai dari puasa, la'allakum tattaqun. Tapi ada di kalimat la'allakum tattaqun itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan kau bisa bisain tak? Itu mudah-mudahan mah. Jadi ado dengan puasa kau orang dapat takwa, ado dengan puasa kau tak dapatnya takwa. Disebut dengan orang yang merugi pada bulan Ramadan. Itu judul yang diberikan oleh pengurus kepada kita saat ini. Orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, siapa manusia-manusia yang rugi pada bulan Ramadan? Yang pertama, orang yang melewati masa, orang yang melewati bulan Ramadan ini dengan tidak berpuasa. Dari tanggal 20 berastar Pak? 23 sampai besok 21 April. Oranglah puasanya tak satu puasa Pak. Aku manusia rugi gadang dalam bulan puasa. Di kecen damamnya tak damamnya putar-putar di padang baru nampak dah Pak. Di kecen sakitnya nak sakit dah. Nya lewat dan kau saji Pak. Tapi tidak puasa. Alai di kecen musafir siko rumah. Ya kan? Deket-deket siko tinggal. Kalau musafir kan berjalan jauh. Di kecenya kapian lalu kapiro. Ya kan? Nya Islam kamu kecenya. Kecenya Islam tapi tidak puasa. Di kecen gilonya tak gilo Pak. Jadi kalau mau tajnya lalu menyambung. Ya kan? Kalau mengecek bercerita jinyo lalu menyambung. Sangko kok gilo kan ya kan? Makanya tak puasa lah. Kalau gilo tak puasa awak maklum. Kalau dia menyambung cerita je. Inilah orang yang merugi melewati bulan Ramadan. Ibu bapa yang dirahmati Allah. Anak ustaz yang SD ko rukun Islam berapa? Ustaz ada sulap saya. Rukun Islam 5. Ini kita ibaratkan Islam, maka bergantunglah rukun Islam, bergantunglah Islam dari rukun yang 5. Kok Islam kok rukunnya, maka bergantunglah Islam itu dari rukun yang 5. Kita mulai dari rukun Islam yang pertama apa? Syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Bergantung Islam. Kalau nak ada 5 kan tak bisa Islam laki dia Bapak Ibu. Kita hitung dari rukun Islam yang kelima. Rukun apa? Haji bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa. Tuhan tu elok Pak, naknya pasu Pak. Ya kan? Tidak sampai PT 59 juta ni Pak. Ya, kalau dulu kan 38, kini 59 juta ke Mekah.
Tidak mampu, tidak apa-apa, tapi copot rukun Islam yang kelima, tinggal 4 lagi. Masih bergantung dah Islamnya? Masih. Kalau si anak mencaliak rugi kadang. Kemudian rukun Islam yang keempat adalah zakat, tapi zakat bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa, dia menerima zakat. Orang miskin terima zakat. Alapir pun Islam sampai tinggal 3 lagi. Masih bergantung ke Islamnya? Masih. Ternyata bulan Ramadan dia tidak puasa. Maka copot lagi rukun Islam yang ketiga. Berapa lagi? 2. Dia tidak puasa karena lansia, karena sakit, karena musafir. Apa ada? Tuhan tu elok mana ko nyawa ni dak elok. Kemudian rukun Islam yang kedua, solat. Ternyata nan gala dia ko nak solat dah. Nan memputar-putar di padang baru tadi itu. Nyo ndak lo solat. Maka copotlah rukun Islam yang kedua. Kalau copot rukun Islam yang keduanya, apakah masih bergantung Islamnya? Tidak. Lepaslah Islamnya. Tapi Islam muda Islam, kita langsung kapiatulen. Ada dan Pak Ibu bisa membantah, nak silakanlah bantah. Ustaz, ini lah syahadat Ustaz. Syahadat itu kalau Islam tu, Pak tua. Syahadat itu hanya syarat mendaftar masuk Islam. Jadi kalau ada orang non Islam ingin masuk Islam, bersyahadat dulu. Mu'alaf namanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah masuk, lah terdaftar sebagai seorang Islam. Sama je nak sekolahnya lah masuk mendaftar lah ngisi formulir, lah ngagem formulir kok. Tu nak datang-datangnya sekolah. Kira-kira dia akui tak nyo dia sebagai siswa di sini Pak Ibu? Tu nak dia akui, tu dia dikeluarnya pada yang lain. Masuk ada dicoret nama dia. Awalnya lah terdaftar, tapi sudah tu dicoret nama. Itulah orang-orang yang tidak solat, tidak puasa pada bulan Ramadan. Rugi tak ada? Seorang istri yang paling malang di dunia adalah istri yang punya suami tidak solat. Seorang suami yang paling malang di muka bumi adalah suami yang punya istri tidak solat. Orang tua yang paling malang di muka bumi adalah orang tua yang punya anak tidak solat. Aku malang pak orang anak. Ulah bapangke buya, lelok buya ste. Anak wala kepala dinas mah, anak wala polisi wala di dokter, lelok buya ste. Lah terpandang di masyarakat tapi nak solat, nak ada guna tu pak. Nak ada doa yang kepak terima besok ada. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ndak kada pak terima malang pak. Nama pak dapat di masyarakat orang sianu tu yo sukses lah dah. Yo jadi orang sudah nak dia baru seorang dah ada. Jadi orang sudah lah. Sukses. Tapi nak solat anak pak do apa paling malang di muka bumi. Mudah-mudahan dengan pesantren Ramadan, anak SD, SMP, SMA, pesantren Ramadan diawali dengan solat, diakhiri dengan solat. Kalau SMP-nya diawali solat subuh, diakhiri solat duha. SD-nya diawali solat duha, diakhiri solat zuhur. Semoga dengan pembiasaan solat ini anak kita menjadi anak soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang pertama. Orang yang merugi pada bulan Ramadan. Kalau ceramah subuh aja dah gila ustaz lagi. Bodoh guna pelun lanjut dia orang aja. Ceramah subuh di guna pangidun. Dia ia gua menangah tu cia. Galak orang saudara dia. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang merugi pada bulan Ramadan adalah orang yang ikut melaksanakan puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal 'atas. Betapa banyak di antara umatku yang berpuasa
tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Utang dibayar lan sainda, arang abi basi binaso. Saa minyak abi samba ndak lama, utang dibayar lan sainda. Kenapa? Karena dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Apa sebabnya? Sebabnya puasa yo bagunjiang yo. Puasa yo memfitnah orang yo. Puasa yo bacari gadang yo, nak ketik cari do cari gadang cari ya kan. Puasa yo tapi alai bagat dua yo jo. Puasa yo cerita kakida yo jo. Ada cerita kakida. Tu kurang aturan sarati pontennya. Ponten ko anak ustaz itu ponten. Tahu ponten. Nilai ya. Kan tentunya ponten itu. Nilai itu aturannya saratui dek kurang tinggal 80 leh. Tu kurang lah tinggal 60 leh. Tu kurang lah tinggal 0,0. Dia boleh nak sekolah kok dapat 0 ya. Ibu bapa yang rahmati Allah, inilah orang yang merugi di bulan Ramadan. Dia tidak mampu mempuasakan mulutnya, tidak mampu mempuasakan matanya, tidak mampu mempuasakan telinganya, tidak mampu mempuasakan tangan dan kakinya, tidak mampu mempuasakan hatinya yang selalu salah duka, tidak mampu mempuasakan pikirannya yang selalu berpikiran negatif kepada orang lain. Itu begitu. Mudah-mudahan kita semua mampu menjaga ini. Amin. Sehingga tidak tercatat sebagai orang-orang yang merugi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua orang yang merugi pada bulan Ramadan. Rasul selang. Yang ketiga orang yang merugi pada bulan Ramadan adalah orang yang bermalas-malasan. Ya kan? Dalam bulan Ramadan bermalas-malasan, ndak mau Allah doh. Disuruhnya wah puasa, ndak pi kerajo jo, ndak tentu orang puasa. Ya kan? Tolong langke kau wah puasa. Ya kan? Yo ndak do Allah doh. Jo sembayang maleh. Nyo dulu orang puasa nak sembayang apa? Ali dapat palo itu. Nak kunci nak do nyo kan? Karena solat itu miftahul jannah, kunci pembuka pintu surga. Lanya bawa apa pahalanya banyak tu. Pilih sama suara. Aku tahu tu. Jadi ada orang yang puasa tapi tidak solat. Antara mualan nyo pakai. Di malah nyo baguru di malah nyo baraja ada orang nyo puasa tapi tak sembahyang. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Jadi ada orang di bulan Ramadan bermalas-malas. Anak ustaz puasa nama tu lalu kalau ya puasa udah bekola lah kabar bukunya jago leh. Ya kan? Lalu kurang cila kan? Jago leh. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Justru puasa ini di zaman Nabi menjadikan sebuah semangat dan motivasi yang tinggi untuk berjihad. Sering sekali perang-perang yang dimenangkan oleh umat Islam terjadi pada bulan Ramadan. Bayangan di bulan puasa baparang berjihad di jalan Allah, menang. Hendak dong di bulan puasa tambah pamali. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berpuasa itu tidak membuat kita menjadi lemas dan lemah. Berpuasa itu bukan berarti tidak makan, tapi hanya mengganti jadwal makan, menggeser jadwal makan sebenarnya. Biasanya sarapan pagi kini dipecapek jam 4 sahur semua. Biasanya makan siang ini diundur menjadi maghrib. Bukan berarti tidak makan loh. Anak ustaz le nonton film Upin dan Ipin disuruh puasa, nanti saya mati kan. Kecil mati dong puasa, tidak mati dong Upin Ipin. Hanya menggeser jadwal makan. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Kemudian orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan fadilah Ramadan.
orang yang tak mengambil bagian dari fadilah-fadilah Ramadan. Apa di antaranya Bapak Ibu? Di antaranya adalah solat tarawih, solat witir, atau solat malam. Aduh dek sibuk payah cara buka bersama siapa? Buka bersama jo alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, alumni kuliah, kawan sakantua dulu, kawan sakampuang, sama arisan. Jadi abi waktu dek buka bersama besok di malo lah yo, besok di malo lah booking tampe. Dek sibuk buka bersama, lupa solat tarawih. Sudahlah lupui dah lain. Lupui solat tarawih. Tidak melaksanakan solat tarawih. Banyak tampik babuko sama ko restoran ko lapang kadang, tapi tampik sembayang kadang kuburannya. Kadang seketik lah dari kuburan, 2x2. Kuburan kan 2x1. Hanya 2x2 tampik sembayang. Lain dak musola cina lah. Hanya beda musola ketik dah, musola. Sekadang kuburan dia seketik. Restoran kadang orang berbuka ratusan tapi tampil solat sakit. Kira-kira terlambat nak orang solat maghrib dia. Terlambat menunggu antian. Ibu bapa ini rahmati Allah, gara-gara buka bersama luput sembahyang. Bukan tak boleh buka bersama tu, boleh silaturahmi tu mah. Selagi awak bersilaturahmi itu panjang umur awak. Selagi berserobok awak je kawan, berarti masih tahu awak kawan bahasa awak masih duit. Ya kan? Apalagi ibu bapa yang acuk berstatus di medsos. Ibu bapa nan ada medsos nak baca acuk berstatus dah. Supaya orang masih tahu bahasa awak masih duit. Ya kan? Selagi berstatus je awak setiap hari berarti apalagi di bejar mas. Tapi kalau lama nak berstatus lah pai nak cerang. Anda baru silakan bersilaturahim, silakanlah pergi bukber, tapi jangan sampai kecolongan solat malam. Ini fadilah-fadilah banyak ditinggalkan orang. Kan sunatnya, cina kan? Sunatnya, yang enggak sunat remeh begitu saja. Kan sunatnya. Nabi sana wajibkan dah, mengawal wajibkan guys, ya kan? Padahal apa kata Nabi? Man soma Ramadana, tu yang siapa yang berpuasa pada siangnya. Kemudian man qoma Ramadana, siapa yang melaksanakan solat malam. Yo sairing tu mah puasa siangnya, tarawih malamnya. Baru ujungnya ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Baru diampuni dosanya yang sudah berlalu, baru tuanglah tu. Tapi kalau tidak mengambil fadilah-fadilah, apalagi fadilah Ramadan Bapak Ibu, kita sangat dianjurkan tilawatil Quran. Kini kan malam ke-27 lah 26 hari ya wah pasal 27 malam kini ya. Kalau seandainya one day one juz, sehari itu sajuz, berarti malam kini kok ibu lah masuk juz 27 membaca Al-Quran. Kalau ulun masuk juz 27 rugi. Ndak usah ibu tunjuk tangan sia nak rugi-rugi tu. Jawab saya di hati masih. Tapi kalau ada lo ya alun jo mulai sampai kini lah. Ya kan? Mengajinya orang mengajinya ngano ya kan. Nyo ngano diam saya kan. Orang lah buncah membaca Quran nyo haniang saya. Tak apa nak baca sudi dua seorang kan. Ambillah Quran tu. Buat sangkonya habis Quran tak perlu baca Quran kan. Itu nak anda baca Quran, yang habis Quran kira nak lupa Quran dia roh, maka nak baca Quran. Siapa yang khatam Al-Quran selama Ramadan ini beruntung. Apa fadilah dari sering membaca Quran Bapak Ibu? Di antaranya nanti ketika tua terhindar dari penyakit pikun. Pikun. Hanya dulu mohon maaf Pak Ibu, maafnya dulu mungkin pandia mah. Ya kan? Pulang di musaji nak tentu rumah dia orang. Ya kan? Kamu apa? Pulang rumah Pak lewat cerang kan? Tu nak elok lah terus. Menunggu hari lah tanya.
Supaya terhindar dari penyakit pikun tu banyaklah tilawatil. Lah banyak Bapak Ibu ambil contoh karena sudah ambil tua kena manang. Ada orang yang rajin mengaji semakin gaib matu tarang talingon nyariang. Ndak ada nan wak bahasa sejarah je beliau ko masuk-masuk lalu ko dapat dia sejarah-sejarah lalu wak. Tapi ada dulu nan tua minta pendapat awak sejarah Belanda dulu masuk tu berapa, Jepang berapa, baca di PKI Pak, dalil dan logik. Padahal umur 90 sama 80 ndak tentu dia kamar saja Assalamualaikum. Ya kan? Itu kan pikun nama itu. Bahkan mungkin je nama-nama cucu nak payah. Ada cucu nak lo banyak benar, pada 6 je angsian mah. Nama cucu nak payah. Jadi untuk menghindari penyakit pikun itu banyak-banyaklah tilawatil Quran. Lah kabur buya cari Quran yang paling kadang, yang paling lawe. Ya kan? Ndak ya nampak lepai ke iya center kau lihat. Ya kan? Pada soma tu nak dapat dia awak tu dah. Ibu bapa yang dirahmati Allah, ambillah bagian-bagian ini. Kemudian siapa yang merugi yang tidak mengambil fadilah Ramadan, yakni fadilah infak dan sedekah. Siapa yang berinfak pada bulan Ramadan bisa mi'atu di'fin, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi 1000 apa infak dikali 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa orang yang berinfak pada bulan Ramadan. Tu makanya orang Islam di bulan Ramadan ko balomba-lombanya Pak Ibu. Balomba-lombanya magi apa buka? Magi apa bukuan? Bu. Ndak mantan pabukuan kamu saji Nurul Ihsan, Bu. Ndak wan ama wan ada cesetat doh sinalakan. Ya kada lagi itu tu. Itu kai turang yo. Ndak do daftar nama sinan do. Ndak do lagi dah sinalakan. Tercatat namanya tetap antar pabukuan. Itu hanya penanggung jawab saja. Alhamdulillah warga Kota Padang luar biasa baiknya, luar biasa pedulinya. Sepanjang jalan di depan ini itu kiri kanan kan banyak yang minta sedekah, yang menunggu uluran tangan. Alhamdulillah dapat makan sebelah. Aduh dia teoto kayak turun dia teoto nyagiannya gak 5 kotak nasi kotak, ya kan pabukuan. Itu nyopai lewat nak kenal seorang itu. Tapi ada orang sudah nyagi nasi kan, cik tukang agi, cik tukang potong. Ada tu. Macam dia sekarang sontak. Lah, cik posting lain. Untuk aku no tu. Tanda bukti. Besoknya tanya dia Allah dia kira, "Ya Pak pernah bempak?" "Ya Pak," saudara kan. "Ama potong ndak ada yang tanya dia Allah saudara. Ya kan? Tapi kau di kantor perlu SPJ tu mah. Bukti fisik. Kalau ndak piti kantor, piti pribadi mangalu bukti fisik Itu namanya alladzina hum yura'un. Orang-orang yang beramal dengan ria. Orang beriman kalau berinfak bersedekah itu tangan kanan memberi, tangan kiri ndak tahu. Tak itu ibaratkannya, nyo sembunyikan kebaikannya. Ibu bapa yang dirahmati Allah, semoga kita mengambil bagian-bagian fadilah-fadilah ibadah Ramadan ini dan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya nanti kita berbahagia melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balinang ayam atau apa? Tapi kalau nak ada jalan, nak ada ke balinang ayam atau biasa saja, tidak ada beda. Kadang yang anehnya orang tak puasa tu lebih sibuk lo pada awak lah. Walanyo kamen rumahnya, walanyo bali kue segala macamnya, ya kan? Lanyo bali baju tu semayang rayu, pas semayang rayu suak di mungkolo saf gala dia ko. Puasa ndak sah, satu solat ndak ikui do. Hari rayu nyelo paling mungkol dua. Bentuk kasiak bandar lo. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Kita adalah orang-orang yang menang. Terima kasih. Dek siang na barakatuh, malam na bajangko, buruang irian, buruang cendrawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.